Nasib adik Nita Thalia dilaporkan istri pertama Nurdin Ruditya. Vicky Prasetyo laporkan Vivi Paris. Benarkah setelah dilaporkan oleh Vicky Prasetyo, Vivi justru akan melaporkan balik? Natalie Holscher semakin buat baper pasca menikah dengan Sule. Seperti apa Natalie menjawab seputar rencana hamil dirinya? Viral, pria membawa 6 wanita hamil ke pesta. Dan seperti apa pula tanggapan para selebriti mengenai hal ini? Intip keseruan Rasya bongkar kado ultah dari fans dan Sandrina yang buka-bukaan isi tasnya. Seperti apa keseruan Dylan Carr dan Ersha Aurelia memupuk chemistry dalam bermain tebak kata? Kisruh rumah tangga pedangdut Nita Thalia dengan suaminya Nurdin Ruditya yang kini masih menunggu putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara kian panas dan melebar. Tak hanya Nita yang harus berseteru dengan suaminya, adik tiri Nita, Shenny Amelia, kini juga harus berurusan dengan Atin Mediawati, istri pertama Nurdin. Pada bulan Oktober lalu, Atin memilih melaporkan Shenny ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik. Kini, kasus pelaporan itu terus berlanjut dan kemarin Atin pun menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat sebagai saksi atas laporan yang dibuatnya itu. Lantas, apa reaksi Nita Thalia menanggapi kasus hukum yang menyeret adik tirinya itu? Benarkah Nita siap menghadapi Atin juga Nurdin? Hari ini baru selesai diperiksa, ya, memenuhi undangan Polres Jakarta Pusat, menindaklanjuti laporan kita ya terhadap Shenny Amelia hampir 1 bulan yang lalu di Polda Metro. Kenapa kita diperiksa di sini? Karena TKP-nya terjadinya adalah di wilayah Jakarta Pusat. Harga diri ya, karena kan di situ Shenny bila ada yang berkomentar bahwa uangnya Nita Thalia itu dipakai untuk biayain hidup saya dan anak-anak saya ya. Itu nggak benar sama sekali gitu. Jadi saya harus luruskan bahwa itu tidak benar. Kalau pihak kami itu terbuka ya, silakan Teh Nita mau datang, mau bersilaturahmi, tapi mungkin pihak Teh Nita sendiri yang menjauh. Saya sih nggak berasa bermasalah dengan Teh Nita, jadi kalau mau damai memang nggak ada masalah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, aku ngikuti prosedur hukum aja sih. Ya aku sama adik aku sih ngikutin prosedur hukum aja. Jadi masih menunggu panggilan dari pihak sana ya. Panggilan dari polisi kan belum, sampai saat ini belum ada. Tekad Atin untuk bisa mempolisikan Shenny buntut dari kemarahan Atin pada koran Shenny di media sosial yang kabarnya menuding jika Atin ikut menikmati hasil jeripayah Nita sebagai biduan. Atin pun sempat melayangkan somasi pada Shenny untuk meminta maaf. Sayang, somasi Atin dan kuasa hukumnya tidak digubris. Hingga akhirnya Atin memilih untuk melaporkan Shenny ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Atin yang dibuat geram dengan ulah adik tiri Nita Thalia, Dendi, anak Atin dan Nurdin juga ikut kecewa dengan tudingan Shenny yang tidak beralasan itu. Terlebih selama ini Shenny telah ikut menikmati fasilitas yang diberikan Nurdin. Lantas, kecewakah Nita dengan sikap Atin juga Nurdin? Benarkah jika orang tua Nita Thalia juga terancam dilaporkan ke pihak berwajib? Kita lihat nanti ya, soalnya aku juga belum bicara sama lawyer aku juga gitu. Jadi kita fokus ke perceraian aja dulu lah gitu. Soalnya kan jangan merembet kemana-mana gitu. Soalnya ini juga kan aku juga udah dapet ancaman baru lagi gitu kan, adik aku udah dilaporin ke polisi, terus orang tua aku juga diancam mau dilaporin ke polisi juga gitu. Jadi ya aku santai aja sih gitu. Kalau memang kita nggak salah, kenapa mesti takut? Yang pasti ya sedih gitu kan, mana ada sih orang mendapat cobaan, mendapat
ujian hidup gak sedih gitu. Ya aku sih lebih ya sabar aja, ikhlas aja gitu. Mudah-mudahan selalu dikasih kekuatan, mudah-mudahan selalu dikasih kesabaran. Yang jelas yang selalu menguatkan aku adalah anak, dan aku bersyukur banget sekarang ada anak di samping aku gitu. Jadi aku lebih semangat aja sekarang menjalani hidup. Aku lebih tenang dan lebih bahagia sekarang. Saya sih nggak tahu kalau masalah itu. Tahu ya, saya juga bingung laporin ibunya apa, masalah apa ya. Supaya memberi pelajaran juga lah itu, karena itu udah masuk ke ranah hukum ya, pencemaran nama baik dan lain-lain. Sekarang jangan salah, kalau main medsos harus hati-hati karena ada undang-undang ITE. Istri saya kelihatannya merasa tersinggung dengan komen-komen adik angkatnya Teh Nita, makanya dia mau ya mungkin mensomasi ya. Jadi untuk memberi pelajaran juga ke yang lain. Yang saya tahu dari saya kecil, ayah saya berkecukupan. Maksudnya saya dari kecil ya bisa beli ini itu gitulah, cukup lah untuk hidup, punya rumah, punya kendaraan ya. Jadi kalau dia bilang, kan ada statement ayah saya jadiin Teh Nita ATM ya, tahu dari mana? Anda aja baru masuk di keluarga ini, kan baru-baru, nggak dari dulu gitu. Saya aja maksudnya yang anak sendiri, ya saya nggak mau tahu urusan bapak saya dan Teh Nita itu sendiri gitu kan. Ya ini hanya adik angkat, kok bisa-bisanya so tahu gitu. Kalau Teh Nita sendiri saya mungkin masih bisa memaklumi lah emosi atau apa gitu kan. Saya juga nggak terlalu mau ikut campur. Cuma yang saya tekanin di sini ya, saya maunya si Seni itu minta maaf kemarin itu gitu loh. Dua kali somasi nggak ada juga. Ya udah, mau nggak mau kita harus laporin. Kalau dibiayai sama ayah saya, ya kuliah dibiayai, difasilitasi, tinggal di situ iya. Cuma di situ dia nggak ngapain ya, nggak ngapa-ngapain juga kayak. Tahun membina rumah tangga ternyata tak membuat Nurdin dan Nita bertekad mengukuhkan ikatan cinta mereka. Pasca menggugat cerai suaminya, kini Nita berjuang keras menjalani hari-harinya dari nol hingga rela memilih hidup di rumah kontrakan. Padahal selama ini ia hidup dalam sangkar emas. Nita berusaha bangkit seolah ingin membuktikan jika ia cukup bisa menekuni karirnya di bawah bayang-bayang nama Nurdin. Aku udah gak kuat, udah gak sanggup lagi. Ya aku sih pengennya gitu pisahnya itu baik-baik gitu, karena kan ada anak. Walau bagaimanapun tidak ada namanya bekas anak, bekas ibu atau bekas ayah, gak ada. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur gitu kan. Sebelum saya punya rumah, saya juga kan ngontrak dulu gitu. Selama 3 tahun lamanya saya ngontrak gitu kan, itu proses gitu. Saya rela meninggalkan apapun yang saya punya, apa yang sudah saya perjuangkan selama ini dari hasil keringat saya sendiri ya. Allah tahu, orang-orang terdekat pun tahu bahwa selama ini saya kerja banting tulang untuk kehidupan keluarga. Rumah yang kemarin saya tempatin dengan anak, keluarga dan teman-teman dekat juga tahu itu hasil dari siapa. Saya rela meninggalkan itu semua gitu, karena percuma saya tinggal di rumah mewah kalau batin saya tersiksa, kalau saya selalu merasa ketakutan, kalau saya merasa selalu tertekan, kalau saya selalu merasa trauma. Salah satu kekuatan aku adalah anak gitu. Mau kayak gimana pun kondisi aku, salah satu kekuatan aku, salah satu penyemangat aku itu adalah anak gitu. Mau aku lagi sedih kek, mau aku lagi terpuruk kek, mau lagi down kek, lagi banyak pikiran, terus lagi kerja, pokoknya anak nomor 1. Saya menikmati banget 5-10 tahun itu dia nurut, jadi istri yang baik. Tapi setelah dia mulai namanya naik, ya mungkin maklum lah, namanya itu udah jiwa manusia ya. Orang semakin naik karirnya pasti suka ada lupanya gitu. Mungkin dia juga mungkin karena udah jadi artis besar sekarang, dia lupa gitu loh. Ya karena jujur gini ya, sekarang gini, saya kalau nanya pribadi itu saya lebih suka nih Tatalia yang dulu.
Saya lebih suka biarpun bagaimana, karena dengan keasliannya itu saya menikmati. Karena namanya setelah operasi itu ya mungkin dilihat dari luar cantik gitu ya. Tapi dengan kecantikannya jadi dia mungkin hatinya kan, wah gua udah cantik. Akhirnya kan dia harus pakai baju ini, harus pakai baju itu biar terlihat cantik. Padahal dia itu udah cantik. Kita pertanggungjawabkan lah nanti di akhirat. Sebetulnya siapa sih yang benar? Siapa sih yang ngomongnya ngarang gitu loh. Kalau saya maaf, saya ini apa yang saya ucapkan semua ada bukti. Silahkan kalau perlu nanti kita buktikan. Jadi saya ada data, ada segala macam, karena manajemen itu kan bukan saya pribadi. Ada kantor, ada orang yang kerja, ya, ada yang membukukan segala macam. Jadi rapi semuanya. Saya nggak mau kalau itu masalah itu bukan ranah saya untuk jawab. Jadi next week itu kita tidak akan menyiapkan saksi. Biar proses perceraian ini cepat putus lah gitu. Pak Rudi mau menenangkan diri juga, mau coba beristirahat, fokus dengan pekerjaannya. Sosok kontroversial Vicky Prasetyo benar-benar penuh sensasi. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan persoalan hukum tak membuatnya takut untuk berurusan dengan hukum. Di tengah statusnya sebagai terdakwa dengan dugaan kasus pencemaran nama baik terkait perseteruannya dengan Angel Elga, tiba-tiba saja semalam Vicky memilih untuk melaporkan mantan istrinya Vivi Paris ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Lantas, apa reaksi Vivi Paris saat tahu dirinya akan dipolisikan oleh mantan suaminya itu? Yang pasti, alhamdulillahnya hari ini semuanya laporan diterima dan berjalan dengan baik. Pada dasarnya memang nggak ada hutang atau apapun gitu. Makanya tadi kan dari kutipan Bang Rasman sebagai kuasa hukum saya harusnya udah jelas gitu loh. 1M-nya dari mana gitu. Sebenarnya saya sebenarnya tidak mau ya mengambil langkah untuk seperti ini. Tapi kasihan juga dari anak-anak saya yang kena moral karena suatu hal fitnahan seperti ini. Saya berapa kali diam, lebih baik tertarik saya mengisi kegiatan saya dengan alhamdulillah program-program saya yang saat ini semuanya lagi berjalan baik gitu loh. Terus tapi ya keluarga, anak-anak sepertinya akan ada beban moral berkepanjangan kalau saya nggak melakukan sesuatu dan kalau hanya mendiamkan. Sekali lagi kalau segi permasalahan utang atau apapun memang sudah tidak ada dan tidak pernah ada apapun gitu loh. Kalau masalah tanggung jawab saya terhadap Paris sampai kapanpun juga saya pasti mencintai anak saya gitu. Vivi Paris itu selalu mengatakan bahwa ada hutang yang seolah-olah saudara Vicky Prasetyo memiliki hutang kepada saudara Vivi Paris. Pada faktanya itu tidak pernah ada, tapi itu selalu digelindingkan. Nah, itu digambarkan kalau tidak salah berapa? 1 miliar. Sekarang kami buktikan Anda, Vivi, kami tantang Anda, buktikan mana yang 1 miliar itu. Anda tahu kalau orang Anda punya hutang ada bukti. Paling tidak ada rekaman. Paling tidak ada dokumen lain. Paling tidak ada kwitansi. Paling tidak ada saksi. Di mana hutang itu? Aku sudah dengar dari teman-teman media gitu kan, katanya mau dilaporkan apa gitu. Saya juga bingung ya, karena kan selama saya berurusan sama Vicky Prasetyo itu selalu on the track nih ya kan, nggak pernah yang namanya itu menyinggung, menyakiti, bahkan saya yang tersakiti kan begitu, saya yang dirugikan. Ini kan bicara membahas soal piutang yang belum kunjung dilunasi oleh Vicky Prasetyo yang memang jatuh tempo di Februari yang harus lunas 2020 gitu kan. Tapi kok tiba-tiba urusan piutang nggak selesai malah melaporkan saya gitu. Saya nggak tahu, tinggal tunggu aja lah saya. Kalau ditanya Vick, yang dirugikan itu siapa, lu bisa jawab nggak? Yang dirugikan itu Vicky Paris. Lo kenapa lu yang lapor, situ sehat kan begitu. Harusnya kan diselesaikan dulu piutangnya, baru lapor tuh suka-suka lu deh gitu kan. Motif Vicky untuk melaporkan Vivi Paris ke polisi diduga berawal dari beredarnya video Vivi Paris saat menagih hutang pada Vicky beredar luas di media sosial. Tak terima dengan ulah Vicky pun memilih untuk melaporkan mantan istrinya itu.
Namun, Vivi yang terlanjur kecewa dengan janji manis Vicky yang tak juga melunasi hutang-hutangnya, bukan tidak mungkin akan melaporkan balik kekasih Kalina Oktarani itu ke polisi. Ya udah lu jangan di jalanan begini dong, ini kan rumah orang. Lu ngapain sih? Minggir. Lu pikir gua takut sama lu, Fik? Hah? Takutnya? Hah? Lu jangan kayak banget sih, lu hadapin gue minta baik-baik turun, Fik. Lu malah jalan. Lu bisa ngasih ngapain di sini? Lu di mana? Ngomong baik-baik makanya. Ngapain? Melalui pengacara gua begini. Apa ya nunggu aja lah, nunggu LP-nya seperti apa. Itu kan nanti ada LP-nya yang dilaporkan dari segi apa. Karena kan saya datang ke Vicky juga baik-baik dan itu juga di ruang publik, di tempat umum terbuka, ya kan. Jadi menurut saya itu secara saya pribadi itu ya semua orang berhak untuk memvideokan, merekam. Karena kan itu ruangan outdoor ya, ruangan publik dan banyak orang, bukan di ruang tertutup privasi, bukan. Jadi menurut saya itu nggak ada yang salah menurut saya. Kalau memang itu ada yang salah, saya juga tidak mau direkam. Ya dong, karena kan ini antara saya dan Vicky. Kalau pribadi, jangan direkam. Ya kan? Itu kan bukti videonya. Kok sekarang mau lapor sih gitu. Kayak orang kurang kerjaan banget sih lu, Vic. Kalau saya sih ketawa saya tahan karena saya takut dosa gitu. Jadi ya gimana ya? Ya tunggu aja lah gitu kan. Cuma kalau boleh saya tanya, Vic, lu sehat? Kan gitu aja. Lu ngelaporin gue lu sehat. Nih anak lu nih gak perlu urus, lu lupa, gue laporin balik nih, kan gitu ya. Pastilah saya akan lapor balik, masa saya tinggal diam. Ya kan, saya kan merasa tidak bersalah. Saya merasa dirugikan oleh Vicky, malah Vicky melaporkan saya gitu kan. Jadi saya pasti nggak akan tinggal diam, saya pasti akan lapor balik gitu kan. Ya silakan saja tuh hak Vicky Prasetyo untuk melaporkan saya juga punya hak untuk melaporkan Vicky juga. Nah kalau bicara saya laporkan balik, Vicky siap nggak? Soalnya yang saya laporkan ini banyak banget, Vic. Lu gue laporin banyak nih, Vic. Cuma nanti masih gue tabung nih, ya kan, belum gue buka di media gitu kan. Jadi ya semoga usaha Vicky ini tidak sia-sia untuk menghabisi saya kan gitu ya kan. Saya tunggu, emang Vicky berani ngabisin saya gitu kan. Ketemu kemarin sama saja takut kok. Babak baru pertikaian Vicky Prasetyo dengan Vivi Paris semakin menambah panjang track record Vicky dengan persoalan hukum juga wanita. Namun, semua ulah Vicky seolah tak mengubah rasa kagum juga cinta Kalina Oktarani pada Vicky Prasetyo. Rencana pernikahan mereka pada 21 Februari 2021 yang masih 2 bulan lagi telah mereka persiapkan. Rencananya, hari Senin mendatang, Vicky dan Kalina akan pergi ke Pulau Bali untuk menjalani sesi foto prewedding. Sementara pada tanggal 12 Desember nanti, pasangan ini juga akan menggelar foto prewedding di Jakarta. Bahkan, Kalina sudah mengurus surat izin nikah dari kelurahan tempatnya tinggal. Ya alhamdulillah sih, seneng akhirnya bisa kerja bareng-bareng juga gitu sambil nyiapin. Karena hari tadi kan dia lagi bikin surat izin ke kelurahan ya hari ini, jadi seneng lah dia. Surat pengantar ya? Udah, tadi pagi udah di mobil tuh. Surat pengantar. Ya kan kalau dari sisi administrasi dulu supaya nggak terburu-buru kan. Karena kan insya Allah nanti kita laksanakannya Februari. Ya kita hitunglah masih 2 bulanan lebih. Tapi kalau segala sesuatu dipersiapkan pelan-pelan tapi dari jauh-jauh hari tapi kan lebih baik. Oh ya kita mau pre-wed ya saya. Tapi itu pre-wed indoor kita, tapi pre-wed outdoor kita di Bali sih. Insya Allah Senin kita mau berangkat ke Kintamani ya. Temanya apa ya? Yang kayak kalau kita tuh kayak di pinggir pantai kayak gitu, aku pakai baju yang casual, yang sudah itu yang ada yang kayak apa? Yang dress gitu. Terus Mas Vicky juga ada yang casual juga, ada yang resmi juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.